Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sabe selamat diselamatkan, salam sawujud kami malempang, adil katalinu baju kami kasarga, basengat kajibata. Arus. Hai teman-teman, kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Octavia Amelia, Saya Hasan Basri. saya Windy Sulistiani. Di video kali ini kami akan membahas apa itu mutasi alami dan mutasi buatan. Baik, dengan itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Halo teman-teman, sebelumnya pernahkah kalian melihat sesuatu yang berbeda dalam organisme seperti buah tanpa biji atau ular yang berwarna unik seperti putih keemasan? Semua itu terjadi karena mutasi. Di pembahasan kali ini kami akan mengajak kalian untuk memahami apa itu mutasi alami dan buatan, bagaimana prosesnya, serta dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan sedikit menjelaskan apa itu mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan genetik yang terjadi pada materi genetik suatu makhluk hidup. Dalam mutasi, terjadi perubahan pada urutan DNA atau struktur kromosom yang biasa terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi atau zat kimia. Mutasi ini bisa mempengaruhi sifat-sifat fisik, psikologi, atau bahkan perilaku organisme. Dalam konteks biologi, mutasi adalah salah satu mekanisme evolusi. Dengan adanya mutasi, terbentuk variasi genetik baru. Berikut adalah macam-macam mutasi. Yang pertama, menurut tipe sel, yaitu mutasi somatik dan mutasi general. Yang kedua, menurut arah mutasinya, yaitu yang pertama, mutasi maju dan mutasi balik. Yang ketiga, menurut sifat genetiknya, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Yang keempat, menurut kejadiannya, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Kali ini kami akan menjelaskan mutasi menurut kejadiannya, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Yang pertama adalah mutasi alami. Pengertian, mutasi alami juga dikenal sebagai mutasi spontan, adalah jenis mutasi genetik yang terjadi secara alami dan tanpa campur tangan manusia. Penyebab mutasi alami terjadi sebagai hasil dari kesalahan refleksi DNA selama pembelahan sel atau dari faktor lingkungan. Proses terjadinya dari faktor-faktor tersebut merusak DNA dan menyebabkan perubahan dalam urutan genetik atau terjadi kesalahan dalam refleksi DNA yang tidak dapat diperbaiki dengan benar menghasilkan mutasi. Adalah contoh dari mutasi alami. Yang pertama, achondroplalasi. Terjadi mutasi pada gen FGFR3 adalah sperma atau sel telur sebelum pembuahan menyebabkan aktivitas FGFR3 berlebihan sehingga pertumbuhan tulang panjang seperti lengan dan kaki terhambat. Yang ketiga, bunga berwarna unik. Mutasi pada gen pengatur warna pigmen menyebabkan bunga yang awalnya berwarna merah berubah menjadi putih atau kuning. Dampak dari mutasi pada umumnya bersifat merugikan, tetapi dalam beberapa hal berguna pula bagi kehidupan manusia. Keuntungan mutasi alami yang pertama, meningkatkan keragaman genetik dalam spesies. Yang kedua, proses evaluasi alami yang membantu spesies beradaptasi. Yang ketiga, organisme memiliki ketahanan terhadap penyakit atau kemampuan tertentu yang lebih baik. Kerugian mutasi alami menyebabkan kelainan genetik, merugikan kelangsungan hidup spesies, prosesnya lama dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya adalah mutasi buatan. Mutasi buatan juga dikenal sebagai mutasi induksi atau mutasi yang diinduksi. Adalah jenis mutasi yang disengaja atau sengaja dihasilkan oleh manusia melalui pengaruh faktor-faktor eksternal. Tujuan dari mutasi adalah untuk mempelajari peran gen tertentu dalam fungsi biologis, memahami penyakit genetik, atau menghasilkan karakteristik yang diinginkan dalam organisme.
Proses terjadinya mutasi buatan yaitu penggunaan bahan kimia seperti kolkisin, senyawa alkilasi, dan paparan radiasi seperti radiasi sinar X yang diberikan ke gen suatu organisme yang menyebabkan mutasi buatan yang diinginkan manusia. Berikut adalah contoh dari mutasi buatan. Yang pertama terjadi pada manusia adalah teknologi CRISPR-Cas9, teknologi yang digunakan untuk mengedit gen pada embrio sehingga menghasilkan anak yang bebas dari penyakit genetik tertentu. Yang kedua, ada ikan glowfish. Ini contoh pada hewan, yaitu disisipkan gen dari ubur-ubur atau karang bioluminescence ke dalam DNA ikan untuk menghasilkan cahaya berwarna-warni. Lalu, contoh pada tumbuhan ada semangka tanpa biji, dibuat dengan persilangan genetik yang menghasilkan tanaman dengan jumlah kromosom ganjil atau triploid 3N sehingga bijinya tidak bisa berkembang dengan sempurna. Selanjutnya, keuntungan pada mutasi buatan yang pertama, mempercepat memperoleh sifat unggul pada organisme. Lalu yang kedua, menghasilkan organisme dengan karakteristik yang diinginkan. Ketiga, membantu penelitian dan pengembangan dalam bidang bioteknologi. Begitupun untuk kerugian mutasi buatan, yang pertama menimbulkan dampak negatif pada ekosistem atau kesehatan, lalu menciptakan ketergantungan pada teknologi dan bahan kimia, dan yang terakhir adalah dapat terjadinya resiko mutasi yang tidak diinginkan. Sampailah kita pada kesimpulan dari pembahasan mutasi alami dan mutasi buatan. Yang pertama, mutasi alami terjadi secara spontan tanpa campur tangan manusia dan jarang terjadi. Sedangkan mutasi buatan dilakukan secara sengaja oleh manusia untuk kepentingan manusia. Lalu, mutasi alami terjadi oleh faktor lingkungan atau kesalahan dalam replika DNA, sedangkan mutasi buatan terjadi karena melakukan rekayasa genetika atau induksi dengan bahan kimia dan radiasi dengan sengaja. Dampak mutasi bisa bersifat merugikan atau menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, mutasi alami dan mutasi buatan memiliki peran masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai mutasi alami dan mutasi buatan. Semoga kita dapat memahami materi dengan baik. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Ubur-ubur channel. Terima kasih.